Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa qala aidan Allahu nurus samawati wal ard. Wa qala aidan Allahu malikus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ghairu dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita tanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, inayahnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bermujalasah duduk di majelis ta'lim yang insya Allah diberkahi, dibarakahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan karena dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji, mengkaji diri, karena luar biasa fadilahnya duduk di majlis ta'lim ini. Insyaallah dunia dan akhirat penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam penyampaian dan penerimaan Allah betul-betul memberi hidayah, pemahaman, ilmu laduni ke dalam hati kita sehingga iman kita bertambah kuat, diberikan kekuatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan sunnah beliau dan sunnah Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sifat Allah mukhalafatu lil hawadisi. Ini wajib kita yakini, kita percayai, baik di pikiran kita, di hati kita, bahkan sampai ke tataran rasa yang bersumber dari ruh kita. Ini harus betul-betul. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Karena keyakinan kita bukan hanya sebatas di lisan saja, bukan hanya sebatas di hati saja, tapi betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mukhalafatul lil hawadisi ini Allah Subhanahu wa taala berbeda, ya, berbeda dari makhluknya. Wajib Allah itu berbeda. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita temukan di alam raya ini, di langit, di bumi, di laut, di darat, di air, itu semua makhluk Allah. Dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Itu harus ditanamkan dalam diri kita.
Jadi Allah itu tidak seperti langit, Allah tidak seperti bumi, Allah tidak seperti angin, Allah tidak seperti tanah. Semua alam raya ini tercipta dari 4 unsur. Nah, Allah berbeda dari 4 unsur itu. Itu harus tertanam dalam diri kita. Jangan sampai kita mengagumi makhluk Allah yang luar biasa ini, luas dan besarnya, ada di dalam diri kita, oh itu Allah seperti ini, gitu. Namun kita harus juga mengerti bahwa luasnya makhluk Allah ini, jagat gumelar ini, dari galaksi ke galaksi, dari langit ke langit, ya, dari langit 1 sampai langit ke-7, dari bumi pertama sampai bumi ke-7, itu semua penggeraknya hanya satu, penciptanya hanya satu, yang mengurus cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gerak-gerik alam raya ini wajib juga kita pahami bahwa yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lihat hidup, yang kita lihat bergerak, yang menggerakkan itu Allah, walaupun yang kita lihat bergerak itu makhluk. Jadi bagaimana caranya atau torekohnya kita memahami laisa kamislihi syai'un fil ardi, bahwa tidak ada yang menyerupai Allah di langit dan di bumi, itu bagaimana memahaminya? Katanya Allah itu berbeda, di langit dan bumi tidak ada persamaannya, gitu. Tidak ada yang bisa menyamai. Tapi Allah malikus samawati wal ard, Allah nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi, Allah yang memiliki langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahkan di surat Waqiah, ya, ketika kita keluar mani saja itu yang mengeluarkan Allah, yang menciptakan makhluk Allah. Afara'aitum ma tumnun, tidakkah kamu pahami ketika engkau keluar air mani, ya, ketika kita bersetubuh dengan istri, itu pun yang mengeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kemudian apakah kamu yang mencipta makhluk, ya, ataukah kami, kata Allah, yang mencipta makhluk itu? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah itu bukan seperti apa yang kamu lihat. Laki-laki sedang bersetubuh dengan seorang perempuan, bukan seperti itu. Tapi Allah penggerak semuanya. Allah muhitun bikulli syai'in. Allah meliputi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun, kapanpun. Allah tidak terikat dengan waktu dan dimensi. Waktu dan dimensi tidak bisa membatasi Allah, karena waktu itu yang mencipta Allah, dimensi pun yang mencipta Allah. Walaupun ilmu kita bisa menembus langit dan bumi, ya, ketika kita bisa menembus langit dan bumi, dibukakan pintu Allah, pintu ilmu oleh Allah dibukakan untuk kita, kita bisa mengetahui alam-alam selain alam manusia, itu pun belum seujung kukunya daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar kalau sebagai makhluk kita tidak boleh sombong, gitu. Nah, kembali lagi, bagaimana kita memahami laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatul lil hawadits, Allah itu berbeda dari makhluknya, ya. Catatan di dalam diri kita, makhluk itu tercipta dari 4 unsur, itu harus kita pahami, ya. Langit tercipta dari air, dari udara, dari tanah, dari api, bumi pun demikian. Semua ada unsur 4 itu. Malaikat bahkan tercipta dari unsur-unsur itu, dari cahaya, ya. Iblis tercipta dari api, manusia tercipta dari itu juga. Nah, hewan, tumbuhan, planet-planet yang lain Allah ciptakan. Nah, ruhnya dari semua itu adalah ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang menggerakkan batu.
Kalau kita melihat batu itu bergerak, berarti Allah itu seperti batu, tidak. Kalau angin itu bergerak, katanya Allah yang menggerakkan angin, berarti Allah itu seperti angin. Api itu yang mengobarkan itu Allah, berarti Allah itu seperti api. Tidak demikian. Pemahaman kita yang luas, yang global, Allah menggerakkan itu semua, meliputi itu semua, sehingga ada dalam suatu rasa di dalam diri kita bahwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan. Jadi ketika kita melihat sesuatu, contoh kita melihat hewan saja. Ketika hewan lewat, seekor sapi lewat, kita lihat hewan itu unsur penciptaannya ya tadi, dari api, dari angin, dari tanah, dari air, tercipta menjadi daging yang digerakkan oleh tulang dan semuanya kemudian digerakkan oleh. Nah, yang menggerakkan sapi itu Ruhullah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak bisa terlihat, tidak bisa terdengar, tapi ada. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak terjangkau dengan akal dan pikiran, namun kita rasakan bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Ruhullah keberadaannya. Makanya dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, katakan Muhammad bahwa ruh itu ya urusan saya. Ya ruh itu ya saya, kata Allah. Qulir ruh min amri rabbi, katakan bahwa ruh itu adalah, amri itu kan urusan, sesuatu yang memang Allah itu sendiri. Jadi ruh itu ya Allah itu sendiri. Jadi para ulama pun tidak ada yang mengatakan bahwa ruh itu makhluk, tidak ada. Sepakat ulama-ulama tauhid, ulama-ulama akidah, jadi ruh itu ghairu makhluk. Ruh itu ghairu makhluk, karena ruh itu adalah ruhullah. Ruh itu satu, ruhullah menggerakkan semua ruh yang ada di muka bumi ini. Malaikat digerakkan ruhullah sehingga disebut dengan Ruhul Kudus. Malaikat, ruhullah menggerakkan para nabi disebut Ruhul Idhafi, ruh para nabi. Ruhullah menggerakkan manusia mukmin dan muslim sehingga menjadi Ruhun Nuraini. Dan seterusnya Ruhul Hayawan, Ruhul Nabat, ya, menggerakkan hewan menjadi Ruhul Hayawan. Pada dasarnya semua itu adalah Ruhullah, satu ruh yang menggerakkan semuanya. Ya, Ruhullah itu sumbernya apa? Dari Zatullah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah bisa melihat seperti itu, ya, mata kita bisa melihat makhluk Allah, namun rasa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan, itu berarti kita sudah memahami, ya, hakikat daripada sifat mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda daripada makhluknya. Nyampailah ke keyakinan hati kita, ya, mukhalafatu lil hawadisi, apa yang kita lihat itu makhluk, apa yang kita dengar itu makhluk, apa yang kita pikirkan itu adalah makhluk. Jadi Allah itu jangan sampai dipikirkan wujudnya. Ketika kita berpikir tentang wujud Allah seperti apa, berarti kita telah mengotak-ngotakkan, menganggap bahwa Allah itu makhluk, mengkotak-kotakkan Allah. Oh, Allah itu seperti ini, berarti kita menganggap Allah itu makhluk. Tidak bisa, Allah itu tidak bisa dipikir dengan akal, belum pernah terdetak dengan hati seperti apa Allah itu. Namun terasa oleh kita keberadaannya, wujudnya Allah terasa oleh kita. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yakinnya hati kita. Kalau sudah yakin, keistiqomahan kita mencintai Allah, mencintai sunnatullah, mencintai utusan Allah, kecintaan kita kepada Allah itu nanti akan menimbulkan suatu rasa yang betul-betul murni. Nah, rasa itu adalah rasa ma'rifat billah, artinya betul-betul kita dekat dengan Allah, melihat Allah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Yang jelas kalau sudah mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda dari makhluknya. Apa yang kita lihat makhluk, apa yang kita dengar makhluk, apa yang kita pikir bahkan makhluk, apa yang terhentak di dalam hati itu makhluk. Allah tidak seperti itu. Arti mukhalafatul itu apa? Berbeda. Berbeda itu. Allah itu berbeda dari makhluk. Dari ciptaannya lah ya. Dari mati ini yang YouTube. Mati naik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.